persidangan hari ini dikabarkan akan dihadirkan, yaitu dari forensik ya. Ini situasi di persidangan. Baik teman-teman, kita lanjutkan kembali pembahasannya. Saya melihat dari keterangan Bapak Reza Indragiri yang hadir sebagai ahli di persidangan kasus Subang yang ke-19 kalinya. Ini menarik. Ahli psikologi forensik ini, Bang Reza, sangat mewanti-wanti kepada tim Polda Jabar untuk tidak gegabah dalam pengungkapan kasus Subang. Kemarin sudah dijelaskan bahwa harus dengan scientific yang benar-benar, kan seperti itu. Karena kalau mengandalkan pengakuan, apakah itu benar pengakuan tersebut atau tidak, pengakuan yang sebenarnya atau ada sebuah tekanan. Oke. Nah, teman-teman, kita sudah mengetahui penjelasan dari Bapak Reza Indragiri terkait kasus pembunuhan yang terjadi di 18 Agustus 2021 lalu, yaitu pembunuhan perempuan 2 terbantai dalam satu malam. Sekarang kasus menjadi sorotan publik dengan adanya kembali, yaitu Muhammad Ramdhanu atau Danu ketika menyerahkan diri ke Polda Jabar. Ini menjadi sorotan dari para pakar, teman-teman. Danu kan ini mengaku terlibat dalam pembunuhan, yaitu bersama disebutkan nama-namanya. Selain itu, Danu juga memberikan kesaksian terkait adanya keterlibatan Pak Yosep, Ibu Mimin, Abi, dan juga Arigi. Hal ini menjadi perhatian dari Bang Reza Indragiri, yaitu seorang pakar psikologi forensik terkait adanya pengakuan Danu kepada pihak kepolisian. Teman-teman, saya berharap menurut dari Bang Reza Indragiri, kasus ini bisa segera terungkap secara tuntas, objektif, dan juga transparan. Sangat jelas sekali, sudah kita ikuti. Oke, Bang Reza Indragiri, seorang pakar psikologi forensik ini, mewanti-wanti kepada tim kepolisian untuk tidak langsung mempercayai pengakuan yang diberikan pihak-pihak tertentu. Semalam saya menyimak dari keterangannya di MBS ya, waktu Bang Reza pulang ke Jakarta lagi. Ini sangat menarik karena dia disinggung soal masalah DNA di baju Danu. Nah, beliau langsung mengatakan itu bisa saja ada orang lain di TKP. Di sini kan banyak ya yang bertanya publik, lalu DNA siapakah yang menempel di baju Danu tersebut? Berarti hanya Danu dong yang tahu, kan seperti itu ya. Oke, lalu bagaimana dari sudut pandang Bang Reza Indragiri terkait adanya pengakuan dari salah satu tersangka di dalam kasus Subang ini? Nah, saya punya alasan untuk mewanti-wanti teman-teman di Polda Jabar untuk tidak serta-merta, yaitu percaya kepada apa yang disebut dengan pengakuan. Ini kan Danu mengaku langsung ya. Danu misalkan seperti ini, saya melakukan, saya terlibat, saya disuruh A, disuruh B, dan berencana dipecel lele, seperti itu. Danu mungkin berbicara, contohnya seperti itu. Nah, Bang Reza menyebutkan, yaitu termasuk pengakuan dari orang yang menyatakan bahwa dirinya terlibat dalam kasus pembunuhan. Nah, sekarang kan teman-teman, Danu ini sudah jadi JC. Bang Reza mengatakan kalau sudah jadi JC, tidak usah takut karena dilindungi oleh negara. Yang penting sekarang itu harus jujur, harus mengatakan yang sebenarnya dan siapa saja yang terlibat. Saya semalam mendengar waktu perjalanan pulang, satu mobil sama channel MBS ya, menyimak dari keterangannya. Ini luar biasa. Dan dari dulu saya suka sekali dengan Bang Reza, sering membahas dari keterangannya, yaitu psikologi forensik, teman-teman. Menurut Bang Reza, pengakuan bisa menjadi barang yang merusak proses hukum. Kemarin sudah dijelaskan juga di persidangan. Danu ini kan mengaku melakukan, mengaku ada di TKP, menyebutkan nama-nama yang lainnya. Pak Yosep disebutkan, Ibu Mimin, Abi, dan juga Arigi. Itu pengakuan Danu. Sedangkan banyak publik yang bertanya, siapakah saksi untuk Danu? Seperti itu. Oke, teman-teman, menurut Bang Reza, karena psikologi forensik
sudah sampai pada titik kesimpulan. Barang yang paling merusak pada proses penegakan hukum yang paling potensial dalam pengungkapan kebenaran adalah pengakuan. Karena pengakuan mengandalkan daya ingat. Bagaimana kalau ada yang lupa? Nah, teman-teman bisa menyimak dari keterangan Dano, banyak gak yang lupa? Ada kan? Ketika ada keterangan Pak Rohman bertanya pakai baju apa? Atau waktu itu siapa yang melucuti baju Ibu Tuti dan Amel? Atau warna apa baju yang dipakai Amel terakhir kali dilihat? Dan lupa kan? Dan itu Ibu Tuti ditemukan, ya almarhumah, ditemukan di bagasi juga, masih ada daster ya, dan agak naik ke atas seperti itu. Nah ini lupa. Jadi sangat-sangat luar biasa keterangan Pak Reza Indragiri ini, yaitu pengakuan mengandalkan daya ingat, barangkali mengandalkan kepentingan yang membuat pengakuan itu sendiri mengalami yaitu terpecah belah dan distorsi dari fakta yang sebenarnya atau pemutarbalikan fakta. Misalkan begini, ada orang lain pelakunya tapi disebutkan yang ini seperti itu. Nah, makanya di sini di kasus Subang berkecamuk. Pak Rohman sering sekali mengatakan yaitu adanya peran pengganti. Ini ditakutkan oleh kita semuanya, ucapan ini, statement ini benar. Adanya pelaku lain dan bukan pelaku yang sebenarnya yang disebutkan sekarang, seperti itu. Karena minggu-minggu ini sidang ke-20 hari ini dan sebentar lagi kan mungkin akan ada putusan, ya sudah selesai satu persatu dari terdakwa atau tersangka. Ini kan masa-masa menegangkan teman-teman. Sebentar lagi kan ada vonis. Nah semoga vonis ini tidak salah dan pelaku yang sebenarnya seperti itu. Namun ketika melihat ya dari keterangan Bang Reza, ini sangat luar biasa. Terlebih menurutnya pengakuan juga bisa menjadi sesuatu yang keliru. Tuh, waduh luar biasa ya. Semoga saja kasus Subang ini benar apa yang sudah disebutkan oleh JC. Justice kolaborator itu tidak main-main. Karena justice kolaborator itu harus dengan sejujur-jujurnya dan jangan takut karena sudah dilindungi oleh negara, teman-teman, oleh LPSK. Nah, menurut Bang Reza, apalagi jika pengakuan itu datang dari seseorang yang secara sukarela dan sadar memberikan informasi tersebut. Menurutnya, di psikologi forensik ada istilah false confession, yaitu pengakuan keliru. Misalkan tidak melakukan, ada tekanan, tapi mengakui dengan keterangan palsu. Nah, salah satu jenisnya ada orang yang sengaja, sukarela, dan juga sadar memberikan informasi palsu kepada otoritas penegak hukum, atau teman-teman seperti ini contohnya, mengaku di hadapan penyidik, padahal tidak melakukan, tapi ada sebuah tekanan, akhirnya mengaku melakukan. Nah, ini ketakutan dari seorang pakar ini yang saya simak. Jadi, inti dari pembicaraan persidangan kemarin yang ke-19, yaitu harus dengan uji saintifik. Bang Reza sangat berharap sekali kepada pihak penegak hukum fokus dalam mencari keberadaan alat bukti yang bisa menunjang terungkapnya kasus Subang ini. Pihak kepolisian sepatutnya lebih dari sekedar mencari pengakuan, alat-alat bukti tambahan sangat perlu untuk memastikan kasus ini bisa berlanjut terus penanganannya. Jangan sampai ada kesan atau pandangan negatif dari sebagian halayak orang-orang akibat sulitnya kasus ini, terkesan otoritas penegak hukum yang menciptakan alat bukti. Ini sudah jelas kemarin dikatakan oleh Bang Reza, pengakuan itu bisa saja mengalami kerusakan dan mengandalkan daya ingat. Benar sekali sih, kadang kita juga ya, apalagi duduk di kursi panas, di pengadilan, ketika ditanya oleh majelis hakim, penasihat hukum, dan juga ditanya oleh JPU, terus orang ini tertekan. Kadang akan melupakan apa yang sudah diingat juga. Berarti benar ini harus dengan saintifik, tidak bisa untuk mengelak lagi. Kamu tidak melakukan? Tidak. Kamu melakukan? Tidak, misalkan. Ini buktinya.
Seperti itu, dengan saintifik teman-teman. Oke, Bang Reja menyoroti mengenai sikap Danu yang datang menyerahkan diri dan meminta jadi JC. Bang Reja Indragiri meminta pihak kepolisian untuk tetap menakar informasi yang mereka dapatkan, bahwa Danu ini adalah orang yang menyatakan dirinya mengaku perbuatannya. Asumsi ini sejenak kita terima, ini sejenak asumsinya kita terima katanya. Tapi pihak kepolisian harus menakar informasi atau pengakuan yang dilakukan Danu, yang diberikan Danu atau yang bersangkutan. Nah, Danu kan mengakui ke Polda ya, melakukan tindakan kekerasan atau pembunuhan ini. Menurut Bang Reja, sebuah informasi bisa disebut berkualitas apabila memenuhi dua syarat lengkap dan akurat. Selama informasi itu belum lengkap dan akurat, saya khawatir penanganan kasus ini masih panjang. Terbukti sekarang ya, masih panjang prosesnya. Persidangan sekarang menginjak ke-20. Demikian pula jika yang bersangkutan memberikan informasi tidak lengkap dan akurat, maka keinginan untuk jadi JC sebaiknya ditutup. Seperti itu. Nah, teman-teman ya, semoga saja Danu menjadi justice kolaborator ini benar-benar bisa membongkar dan juga apa yang dia ketahui, yang dia lihat, yang dia rasakan itu sebenar-benarnya dengan pengakuan dia, dan juga nanti akan diuji dengan saintifik kan seperti itu. Baik teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. Nanti kita lanjutkan kembali sidang lanjutan hari ini, yaitu dihadirkannya ahli-ahli persidangan kasus Subang dengan terdakwa Ramdhanu. Terima kasih, bye-bye.